Eh, Memelihara hewan ini harus dari hati. Tadinya itu dari kecil Pak, dari umur 1 bulan dibeli waktu itu. Yang dulu kecil banget itu kan? Pak, ini kira-kira umurnya berapa tahun ya? Ini setahun 2 bulan mungkin. Oke. Ya. Kalau di sini Dia tuh, jantan. Ya. ini zoo ini udah berapa lama ya di sini? Ini kita mulai dari Januari tahun lalu ya. Sekarang berarti udah 1,5 tahun. Oh, berarti di sini udah 1,5 tahun ya? Iya umurnya betul. Tadinya sederhana aja, cuma ada kandang kalkun, 2 ekor sama ayam. Terus kita bikin sedikit bangunan ini supaya lebih leluasa, gitu. Jadi kakak tua ini ternyata dia dua ras yang berbeda. Ya? Oh, gitu. Satu Triton yang gede, satu lagi yang kecil itu Sulfurea ya. Emang nggak bisa ya Pak? Kalau Jadi menurut yang ahli kakak tua, kalau mereka beda ras? ya, beda spesies sedikit aja mereka nggak mau, meskipun sama-sama cowok dan cewek. Meskipun sepasang tapi mereka enggan untuk ini, Buananya untuk udah gede-gede berkembang tuh biak ya. Dia nggak apa-apa, dia malah kangen, kok aneh cowokku, jantanku ada di atas. Dia bingung. Sedang bertelur, telurnya banyak. Oh, belum ada yang jadi. Iya belum mengeram ya. Bukan terjadi. Kalkun, burung jalak ada beberapa. Terus burung merpati ada kandang pagupon Oh namanya. iya, pada kemana ya burungnya? Biasanya banyak deh. Cuman lagi jalan-jalan nih ke tetangga. Burung puter, ada parkit hadiah dari teman. Itu ada apa Temannya tuh? Nadif juga. Oh. Teman-teman boleh memegang hewan-hewannya, bisa bermain sama kakak tua. Kalau berani juga bisa main dengan kalkun seperti bapak ini, pegang-pegang. Atau juga boleh bermain sama iguana. Pokoknya kita boleh bereksplorasi tentang hewan di sini. Tapi ada beberapa jenis yang sekiranya pilihannya itu hewannya tidak berbahaya, terus juga pemeliharaannya mudah, dan juga tidak menulari penyakit kepada anak-anak gitu, pada teman-teman. Hewan-hewan liar itu cenderung kalau dipelihara tidak baik dia akan membawa penyakit seperti biawak. Itu membutuhkan perhatian yang khusus. Iya. Jinak mana tadi? Hai, ini main sama bapak yuk. Sedang ganti kulit. Iya, ini kepalanya ada nih. Kenal nggak sama Mas Nadif? Udah lama lo nggak ketemu selama COVID ini lo. Kita udah nggak ketemu selama 4 bulan ya. 5 bulan lah kira-kira. Sejak liburan Januari berakhir. Tahu nggak mana cowok mana cewek dari apanya? Dari bagian lokasi sini kan? Kalau dia udah besar dikenali dari ininya, dari rahangnya sama dari gendang telinganya. Wow, kenapa? Agak-agak bisa diam. Dulu sering ngejar ya. Oh, tapi beda kan? Tadi udah mati ya. Jadi selama 3 bulan COVID ini ya, ini baru kira 2 minggu ini kita mulai aktif lagi untuk
mengelola kegiatan bersama di tahun ajaran baru ya. Terus kalau di rumah tuh apa yang kepikiran tentang sekolah? Yang kamu rindukan apanya? Paling main sama teman, Oke. belajar, sama nyari hewan. Kamu biasanya paling senang nyari ngengat, terus apa telur kumbang ya. Dalang sumba gitu-gitulah. Iya. Waktu itu cukup banyak karena masih musim awal akhir musim hujan ya. Perkembangbiakan kupu-kupunya banyak banget dulu. Seharusnya juga sekarang masih ada. Masih ada ya. Itu kan udah beralih ke musim pancaroba ini. Kita Dulu di nyebutnya sini apa dulu ya? Rumah pernah kupu-kupu. taruh kayak taman kupu-kupu mini gitu. Tapi ya udah nggak ada sih sekarang. Pokoknya dulu tuh ada tempat buat kupu-kupu, buat netasin ulet, ngengat, dan lain-lain. Ya, memelihara hewan ini harus dari hati. Jadi nggak cukup hanya memberi makan. Kadang-kadang diberi makan pun hewannya tuh nggak gembira gitu, diem aja. Nggak bunyi, kalau burung nggak bernyanyi. Kalau kelinci dia ngumpet. Jadi kalau dirawat dengan perasaan, dengan hati, maka hewan-hewannya itu suka dengan orang. Dan kendalanya adalah karena hewan-hewan ini berbagai kebutuhannya, jadi kita membeli makannya itu beda-beda. Ada yang sayur, ada yang jagung, ada yang millet, macam-macam. Jadi itu aja sih, membutuhkan pengetahuan atau pemahaman tentang karakter dari tiap-tiap hewan. Dan kalau bisa bagaimana tetap memberikan makanan yang sehat, yang tidak basi ataupun yang busuk ya, supaya dia tidak kena penyakit. Itu dari atas tupai ya, tupai suka turun juga ikut bermain di mini zoo ini. Sisa-sisa makanan itu biasanya sore mereka datang ya. Sisa makanan yang jatuh itu mereka ikutan. Udah nggak pernah kelihatan musang lagi ya Pak di sini? Musang udah nggak ada karena kemarin tuh ada yang ini, Bapak juga sedih. Ada yang menangkap pakai jirat gitu, terus dibunuh setelah tertangkap. Ada tetangga gitu. Karena musang itu makan burungnya dia, makan burung darahnya dia, anak-anak burung itu, jadi dia merasa itu jadi hama buat. Hanya sebagai penikmat lingkungan atau hewan atau tumbuhan, tapi juga punya mimpi sebagai ilmuwan di bidang kealaman, seperti menjadi ahli cuaca, ahli cakrawala, ahli serangga, ahli kelautan, kemudian ahli reptil, atau juga menjadi botanis atau menjadi ahli fosil. Nah, ini harapan kita anak-anak di semut-semut semuanya bukan hanya menyukai dan menjaga, tapi akan merawat bumi Nusantara ini Pak, dengan keahlian-keahlian di bidang naturalis atau bidang kealaman ya, baik di darat maupun di udara dan di laut. Kita juga ada beberapa tanaman yang kita jadikan sumber belajar. Jadi makanya kita setiap tanaman yang ada kita beri nama, dan seperti ini kelor, daun buahnya enak di sayur, berkhasiat, juga dipakai untuk mengusir guna-guna. Kemudian khasiatnya untuk melakukan gula darah dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman datang dengan tugas dari kakak guru, coba cari tanaman yang bermanfaat di lingkungan sekolah. Nah, misalnya mereka menemukan kelor, atau menemukan pohon mangga, atau menemukan pohon jambu yang juga punya manfaat kesehatan, ada apa aja kandungannya, seperti itu. Nah, yang selama ini mungkin teman-teman sudah kenal, tapi mungkin manfaat atau khasiatnya yang belum tahu. Atau juga pohon-pohon yang unik atau jarang ditemukan ya. Ada 3 ekor, ada telurnya tuh di dalam. Oh iya tuh Banyak. Nah, ada mungkin hampir 10 mungkin. telurnya. Bentar lagi dia akan mengerang. Ini burung. Ini burung-burung berkicau. Terus ini kakak tua kita.